Setiap daerah pasti memiliki sejarah, budaya, bahkan mitos kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini. Sebuah desa yang memiliki mitos yang kuat, baik mengenai asal-usul nama desa, bahkan peninggalan bersejarah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kepala desa setempat, nama desa Brodot ini diambil dari sebuah perjuangan alim ulama warasatul anbiya yang bernama Kiai Abdul Azim atau Ki Ageng Korek. Kata Brodot sendiri diambil dari kata brodo yang artinya lepas. Ki Ageng Korek diduga mempunyai banyak peninggalan benda bersejarah di desa Brodot. Mulai dari petilasan berupa batu andesit dan Masjid Tiban. Brodot itu dari kata merodol. Kenapa kok merodol? Karena waktu zaman kerajaan dulu ada salah satu tokoh di dalam kerajaan yang difitnah oleh salah satu orang penting di kerajaan Kediri. Kemudian setelah dia memprovokasi kerajaan, akhirnya dia kena fitnah dan akhirnya sama kerajaan dihukum. Sementara menurut keterangan yang disampaikan oleh Gus Lukman, salah satu tokoh masyarakat desa setempat, Kiai Abdul Azim merupakan sosok yang alim. Berawal dari sebuah fitnah yang menimpa Kiai Abdul Azim, sehingga membuatnya dihukum. Bahkan beliau sempat ditenggelamkan ke dalam sungai dengan kondisi tangan dan kaki diikat. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Abdul Azim bisa selamat dan melepaskan tali tersebut di desa Brodot, hingga akhirnya menjadi nama sebuah desa. Dengan asal-usul Kiai Abdul Azim bisa brodot atau lepas dari tali yang mengikatnya. Kiai Abdul Azim sendiri berasal dari Timur Tengah, hingga akhirnya ia merantau ke Kediri dan sampai di desa Brodot, Kabupaten Jombang. Mbah ini insya Allah dari Timur Tengah, bukan orang Jawa, bukan dari Timur Tengah, orang Timur Tengah. Dan itu insya Allah di sini ya abad 17-an. Itu dulu Mbah itu ya di daerah Demak sana. Demak dengan adanya kerajaan Islam pada waktu itu yang berapa kurun geger-gegere Joko Tingkir, Mbah Joko Tingkir sama Mbah Haro Penangsang. Nah di situ itu Mbah keluar. Jadi keluar. Mbah keluar dari sono terus kesini ini dulu itu pertama di Tulungagung. Cuman berapa lamanya saya nggak tahu. Kemudian habis Tulungagung di Kediri. Nah di Kediri ini yang banyak cerita, termasuk kayak cerita ini sudah banyak tahu tentang keberadaan Mbah Ageng. Mbah Ageng ini yaitu dengan kedekatan dengan pemerintah saat itu ya Bupati Kediri. Nah itu peninggalan Mbah banyak di sana di Kediri. Bahkan ada masjid desa Corean, itu ada masjid itu. Nah di Kediri ini lamanya saya juga nggak ngerti berapa tahunnya juga nggak ngerti. Nah bisa di kampung sini di Brodot ini, kampung ini desanya Brodot itu adalah
nama yang lekat dengan keadaan Mbah Ageng itu sendiri gitu loh. Nah, jadi dulu deket sama Bupati Kediri, deket karena tokoh ulama dan tokoh Umaro ini kalau memang harus deket sebetulnya. Di ulama Umaro sebetulnya harus gandeng kalau sesuatu ingin jalan baik itu kan gitu, saling butuh. Nah, kedekatan ini biasa, ada orang yang nggak suka, termasuk bahwa ini kepercayaan ini Bupati ini nggak suka sama Ageng, iri dengan kedekatan itu. Akhirnya dengan cara namanya orang ini apapun lah, sampai dengan situasi diatur terjadi bahwa nih Bupati ini bilang Mbah ini nggak tulus sama jenengan tuh nggak tulus. Yo kok bisa? Kalau nggak percaya nih, jadi Mbah itu sering nganter daging ketika ada kurban, nganter daging ketika ada acara apa nganter, itu sering itu Mbah, hubungannya baik. Kalau nggak percaya ini lihat bahwa kiriman Mbah ini ada racunnya gitu. Itu bawaannya bilang. Memang jelas ada memang yang masang itu bawaannya. Akhirnya dibuktikan kasih makan tuh anjing, mati anjing. Ngamuk tuh Bupati. Terus itu langsung. Ya udah. Kalau memang ini Mbah Ageng ternyata nggak tulus sama, udah saya serahin kamu aja. Ya diserahin sama bawaani, Mbah nggak suka ya jelas dibunuh itu aja. Sempat itu Mbah itu diperonjong, ditaliin, dimasukin di sungai, ditembaki semua. Tembak. Bukan sekedar di bukan sekedar diuncal, tembak dari udah buang di sungai, di Masjid Bronjong itu dikasih kawat, udah diikat ya, kasih kawat, pokoknya orang itu tenggelam nggak bisa, ya, pokoknya bisa dibuang, tenggelam dan mati. Ternyata Mbah dibuang itu nggak tenggelam, tapi tetap mengambang. Tembak itu pada waktu itu kan zaman Belanda juga. Terus hanyut. Mulai Kediri sampai sini ini banyak daerah-daerah yang namanya adalah sesuai perjalanan Mbah. Masuk Purwasri, Gelagahan dan sebagainya. Itu minggiran, Mbah itu minggir akhirnya dikatakan minggiran. Brodolnya Mbah keluar dari Bronjong ini di kampung kami ini. Makanya disebut Brodot alias Brodol Mbah Ageng Kole. Nah, itu tahun berapa? Kita nggak tahu, mohon maaf. Saya dengan cerita-cerita leluhur itu juga seperti guru-guru saya yang sepuh-sepuh saya anggap pernah saya minta itu banyak diem. Ya mungkin versinya banyak sehingga gak banyak mau cerita lah gitu. Intinya seperti itu. Nah, terus kemudian di sini. Nah, di sini juga berapa lama juga nggak tahu, Bang. Tapi tempat kampung sini, leluhur sini, ini masih menangi dengan adanya keramat Mbah. Hidup nggak tahu ya. Yang udah ada makam loh ya. Jadi di sini ada makam dan Masjid Tiban ini. Masjid, kalau orang kampung sini menyebut Masjid Tiban. Masjid Tiban itu bukan tiba-tiba ada, enggak. Orang itu ada tapi masjid udah ada itu namanya. Bukan muncul begitu aja, enggak. Tapi maziah, keramat atau apa ya? Keramati itu tahu semua. Sebab di sini ini dulu ada sebelah barate makom, sebelah barate Masjid Tiban ini ada namanya Sungai Basin. Itu tempat pembuangan burung-burung yang lewat di atas makom Mbah sama di atas masjid ini mati burung. Tiap pagi itu leluhur cerita. Leluhur kali pasir. Lah, itu juga tahun berapa burung itu udah gak mati. Tapi dibarengin angin gede, kenceng gedenya bukan main, banyak pohon itu roboh di kampung sini. Dan angin itu larinya angin itu ke barat sama ke utara, di Mojok itu. Habis itu
burung lewat sudah tidak mati lagi. Itu saya ada bercerita kayak gitu. Kebenarannya wallahu alam ya gitu. Nah, kemudian bahwa Mbah di sini merupakan ya sosok dan tokoh-tokoh para ulama-ulama yang benar-benar sepuh, termasuk pendiri dari Lirboyo, pondok-pondok besar Kediri semua. Ini semua ziarah ke sini. Dan mereka para wali-wali juga menyebut Mbah ini nggih min jumlatil auliyaillah, tergolong dari golongan wali.